Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Inna khairaz zadi taqwa. Faqala rabbukum azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Semoga semuanya sentiasa dalam limpahan rahmat, nikmat, taufik dan bimbingan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang selalu diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, subuh ini Allah beri kita nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, kemudian nikmat niat untuk selalu dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka datang kita ke rumahnya ini menjadi tamu yang mudah-mudahan dijamu dengan sebaik-baiknya, dan di saat kita pulang, kita bisa pulang dengan melenggang membawa bingkisan yang sangat kita harapkan, yaitu ampunan. Dan Allah berjanji dan ia tak pernah mungkir janji. Pokoknya sabar aja lah sampai selesai. Insya Allah di saat majelis ini usai akan dibagi-bagikan. Tapi saya tidak tahu, ya, semua dapat tunda, ya kan? Tapi Allah berjanji dan syarat serta ketentuan berlaku. Ya, mudah-mudahan semua syarat kita penuhi dan semua ketentuan kita ikuti. Dan berharap juga mudah-mudahannya semoga tak satu pun kecuali mendapatkannya. Amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kita kalau diberi itu tidak mau pula kecuali minta yang lebih. Ya, dapat ampunan, minta pula tambahan pahala dan kebaikan. Dan mudah-mudahan ilmu juga menguatkan iman. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, semoga salawat dan salam kita sentiasa pula menghiasi majelis kita, menghiasi bibir kita, dan membuat bersemi hati kita di saat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Tak bosan-bosan kita berselawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan
selawat dan salam itu sentiasa pula membuat hati kita terikat kepadanya. Berharap mudah-mudahan ketika bertemu dengannya di hari perhitungan dengan Allah, kita diizinkan mendapatkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan dekat-dekat dengannya sampai kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah kita tak bosan-bosan pula belajar. Walaupun mungkin semua sudah punya titel sarjana, bahkan sudah banyak yang sudah jadi camat calon mati. Ya. Tapi tak bosan kita. Saya berdoa pada Allah mudah-mudahan malam ini atau malamnya masih belajar, besok paginya meninggal dunia. Tapi bukan hari ini ya, jangan salah paham. Nanti diaminkan pula, amin katanya. Nah, kapan saja, situ semuanya Allah sudah tetapkan. Tapi mudah-mudahan dalam keadaan berbuat taat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Menyambung pembelajaran kita dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemarin masih berkaitan dengan ikhtilafu al-umumaini atau aktsar. Ada dua larangan yang sifatnya umum, saling bertentangan. Saling bertentangan dari satu sisi dan salah satunya lebih umum dari satu sisi dan yang lainnya, yang kedua lebih umum dari sisi yang lain. Jadi babun nahyi an syai'in lima'nan laisa fi ghairi. Atau kama qala. Naam. Jadi an-nahyu an ma'nan yushbihu alladhi qablahu fi syai'in wa yufariquhu fi syai'in ghairi. Dia sama-sama larangan tetapi berbeda dari sisi yang lain. Beliau kemarin mencontohkan tentang larangan salat di larangan salat di 5 waktu. Masih ingat ya? Kalau ulang lagi tidak apa-apa, kita ulang lagi nama salat. Larangan salat di 5 waktu. Ini Pak Edi tidak hadir dia. Nah, nanti kita panas-panasin dia. Nah, 5 waktu. Selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Kedua, saat matahari terbit. Ketiga, selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Yang keempat, di saat terbenamnya matahari. Yang kelima, di saat matahari tepat di atas kepala kita. Hanguslah kita ya. Tepat bahasanya itu. Pas di tengah langit. Kalau orang bilang pas di tengah gitu. Kalau kita pas di atas kepala. Bahasa mana yang betul ini? Ini selalu terjemahannya gawat-gawat gitu ya. Di atas kepala. Apa? Itu tandanya di atas tidak mesti nempel, tidak mesti dekat. Sah? Dan itu pula tandanya bahwa di atas tidak mesti butuh pada yang di bawah. Dah tamat kaji. Tamat kaji. Nah, bahwasanya tidak mesti kalau di atas membutuhkan yang di bawah. Tidak mesti di atas menempati yang di bawahnya. Alhamdulillah. Dah paham kan? Paham. Alhamdulillah. Begitulah Al-Quran dan hadis mengajarkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu beliau mengatakan fahtamalan nahyu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min anis salati fi hadis saati maknayaini. Larangan salat di 5 waktu ini mengandung 2 makna atau 2 kemungkinan makna. Ahaduhuma wa huwa a'ammuhuma. Salah satu dari 2 makna itu dan ini yang lebih umum. Antakuna salawatu kulluha wajibuha alladhi nusiya wa nima anhu. Bahwa salat semuanya yang wajibnya yang dilupakan atau tidur atau tertidur
atau tertidur tidak mengerjakannya. Wa ma lazima biwajhi minal wujuhi minha, dan sesuatu yang lazim karena suatu sebab di antara sebab-sebab, minha di antaranya muharraman fi hadhihi saat, diharamkan pada waktu ini. Jadi bahwa larangan ini makna pertamanya adalah semua solat yang wajib dan yang tak wajib, yang mesti diqada dan yang tak mesti diqada, dilarang dilakukan pada jam-jam tersebut, waktu-waktu ini. Jelas? Jadi umum, berlaku pada semua salat. Ini makna yang lebih umum yang dipahami daripada larangan solat di 5 waktu ini. Pokoknya dari sisi solatnya tidak ada adanya yang wajib atau yang sunat, yang mesti boleh diqada maupun yang tak boleh diqada. Tetap tidak boleh solat di di waktu-waktu ini. La yakunu li ahadin ay yusalliya fiha, yarhamukallah. Tidak boleh seseorang salat di waktu itu. Walau salla lam yuaddi dzalika anhu. Andainya dia tetap salat, maka salatnya itu tidak sah atau tidak mencukupi, tidak menggugurkan kewajibannya. Ma lazimahu minas salat, tidak menggugurkan kewajiban salatnya. Artinya belum selesai. Ibaratnya bayar hutang tak lansai. Bayar hutang tak lansai. Nah, bekerja tak selesai. Bikin rumah terbengkalai. Nah, wajib diulang kembali. Kama yakunu man qaddama salatan qabla dukhuli waqtiha lam yujzi atau lam tujzi anhu. Sama halnya dengan orang yang salat sebelum masuk waktu salat. Maka tidak diterima atau tidak sah. Jadi kalau sempat misalnya antum salat zuhur 2 menit menjelang waktu zuhur masuk, karena muazzinnya azan cepat dan azan pendek. Hanya kan ada azannya lebih pendek pula daripada qamatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini kadang orang baru sepertiga di masjid lain dia sudah selesai azan. Nah, orang lain yang mendengarkan di luar setelah azan kan boleh sholat. Lalu dia tunaikan sholat di rumahnya. Ternyata jam digitalnya bergerak 5 menit lebih maju. Berarti sah solat atau tidak? Tidak. Makanya muazzin mu'taman. Muazzin mu'taman. Jangan azan. Asal azan. Tak boleh. Sebelum masuk waktu, tak boleh masuk waktu. Sebelum masuk waktu, tak boleh azan. Kalau azan juga, ada orang yang berbuka, maka batal puasanya, dia menanggung dosanya. Kalau tadi dia sengaja. Atau ada orang yang solat sebelum waktunya masuk, lalu orang solat karena azannya, dia tak sah solatnya, dia muazzin menanggung dosa. Jadi posisi muazzin itu bukan posisi biasa, posisi luar biasa. Itu muazzin itu mulia, bukan seperti kita dianggap sebagai apa aja muazzinnya, ya kan? Muazzin itu luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Orang yang kita percayai untuk mensahkan puasa kita, mensahkan solat kita. Sah? Nah, apa lagi mensahkan apa lagi? Mensahkan Jumat kita. Makanya khatib juga diminta. Khatib. Ya, karena sering terjadi jam-jam yang digital itu banyak yang bergeser dari waktu aslinya. Mungkin karena sering mati listrik. Lucu pula, harusnya mati listrik lambat dia. Tapi jam digital mati listrik tambah cepat.
Saya sudah amati di berbagai tempat, bukan hanya di daerah Riau saja. Kemana saya pergi mata saya agak nakal sedikit nengok jam ya. Ya, selalu saya tengok digitalnya. Sebab karena mungkin pengalaman yang kurang bagus juga dengan masalah jam itu. Ya, di suatu tempat dulu sering maju 5 menit. Ketika di setel pengurusnya marah. Kenapa di setel? Akhirnya awalnya bisa dijangkau dengan tangga, ini harus dengan 2 tangga baru bisa dijangkau, naikkan ke atas. Supaya apa? Supaya dengan setel jamnya. Padahal kadang maju sampai 5 menit. Ya, sampai 5 menit. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat saya lihat terus rata-rata maju. Maka kalau saya khutbah di suatu tempat, walaupun kata pengurusnya dan jam digitalnya sudah masuk, saya harus cocokkan dengan berbagai aplikasi dulu. Ya, sebab terlambat 2 menit, bahkan terlambat 10 menit lebih baik daripada tercepat 10 detik. Paham kan? Terlambat 10 menit masih sah solat Jumatnya. Sah? Setengah jam pun lambat sah Jumatnya. Tapi kalau tercepat naik mimbar sebelum waktu masuk, walaupun hanya 10 detik, itu bisa fatal akibatnya. Nah, bisa membatalkan Jumatnya karena memulai di saat belum masuk waktunya. Maka berhati-hati muazzin secara khusus dan imam juga memperhatikan hal tersebut. Wallahu musta'an. Jadi kembali ke sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa salat di jam-jam ini makna pertama yang disebutkan oleh beliau, bahwa salat apapun yang terlupa atau orang tertidur kemudian mesti boleh diqadha atau tidak boleh qadha, atau dia diwajibkan karena sebab tertentu atau tanpa sebab, maka semua itu tidak dibolehkan dikerjakan di waktu yang 5 ini. Ini makna yang lebih umum. Nah, beliau menyebut kalimat lebih umum supaya kita paham bahwasanya ketika bertentangan 2 kalimat atau 2 dalil umum, maka biasanya dicari mana yang lebih umum. Mana yang lebih umum dan itu yang cepat atau lebih diumumkan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, wa ihtamala an yakuna arada bihi ba'd as-salati duna ba'd. Kemungkinan kedua, maksud dari larangan itu adalah sebagian salat, tidak termasuk yang lain. Artinya ada salat yang dikecualikan. Dan pengecualian itu tidak bisa kecuali dengan dalil. Seperti akan dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Naam. Fawajadna as-salata tatafarraqu biwajhaini. Kalau kita amati, kata beliau, kata Imam Asy-Syafi'i, kita dapatkan salat itu tatafarraqu, berbeda atau berpisah, biwajhaini, dengan dua wajah, dengan 2 jalan. Ahaduhuma ma wajaba minha falam yakun limuslimin tarkuhu fi waqti, yaitu salat yang wajib, yang tak boleh seorang muslim meninggalkannya pada waktunya. Tak boleh meninggalkannya pada waktunya. Apa contohnya? Ya, salat 5 waktu ini. Salat 5 waktu. Itu tak boleh ditinggalkan pada waktunya. Kalau lewat waktunya berdosa besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Naam. Walau tarakahu kana alaihi qadahu. Kalau dia tinggalkan, maka wajib baginya mengqadahnya. Ini yang pertama. Wal akharu ma taqarraba ila Allah bitanaffuli fihi. Yaitu salat yang dengannya bertakarrub kepada Allah bitanafful,
dengan tambahan, maksudnya dengan salat sunat maksudnya, yaitu salat sunat yang dengannya bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qad kana lil mutanaffili tarkuhu bila qada lahu alaihi. Naam. Dan bagi orang yang melakukannya tidak wajib mengqadanya bila meninggalkannya. Artinya boleh dia meninggalkannya dan tidak wajib mengqadanya. Jadi ada salat sunat dan ini boleh ditinggalkan. Dan kalau ditinggalkan tidak diqadha. Kalimat boleh di sini boleh secara fikih ya. Boleh secara fikih, tapi secara adab, secara untung rugi, kita rugi meninggalkannya. Jelas kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Kemudian di sisi Allah mungkin tercela. Seperti kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Ya Abdullah, jangan seperti fulan, kana yaqumul laila thumma taraka. Dulu dia selalu qiyamul lail, tapi sekarang dia tinggalkan. Qiyamul lail sunat apa wajib? Sunat. Cuman meninggalkannya bagus atau tidak bagus? Tidak bagus, rugi. Apalagi orang yang sudah biasa lalu meninggalkannya. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ada salat sunat yang dikerjakan boleh ditinggalkan, yang hanya untuk tambahan taqarrub kepada Allah. Dan bila dia tinggalkan wajib diqadha? Wajib diqadha? Tidak. Nah, Imam Syafi'i ketika menyebutkan pertama larangan masuk kepada semua solat. Sah? Yang kedua, makna yang kedua larangan itu adalah sebagian solat, tidak sebagian yang lain. Artinya di waktu yang 5 itu ada solat yang boleh dikerjakan. Kalau makna pertama, tak ada satupun solat yang boleh dikerjakan. Dan itu yang makna yang lebih umum di bab ini. Karena tidak ada takhsisnya yang disebutkan sebelumnya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Lalu diamati lagi solat itu ternyata berbeda dengan dua jalan. Salah satunya solat yang wajib, tak boleh ditinggalkan pada waktunya. Artinya tak boleh dilambatkan. Sekarang kan solat subuh ini malaslah, malah terlambat tidur malam tadi kan. Akhirnya solat subuh itu subuh hari ini kita jamak besok subuh. Besok subuh. Mana tahu subuh tadi, malam tadi terlambat tidur, banyak tugas. Maklum lihat akhir tahun kan kejar tayang. Akhir tahun kan? Tidak paham, tidak paham alhamdulillah. Kalau orang-orang apa namanya orang kantor kan paham dia itu. Nah, kalau kita kan orang masjidan. Jadi kurang paham lah kita. Nah, jadi ada kadang kejar tayang. Kan ada proyek Desember kan banyak kan. Macam tak paham aja tuan-tuan. Nah, jadi ada yang mesti diselesaikan di tahun anggaran ini juga. Ya, dengan apa istilahnya toleransi sampai akhir bulan, sampai tanggal 25 laporan harus sudah masuk. Mungkin sering tidur lambat malam. Lembur setiap malam. Kalau gitu subuh tidak hadir ke masjid, insyaallah subuh besok saya qadha, boleh? Tidak boleh. Nah, tidak boleh kalau dengan sengaja. Tapi kalau sempat tertidur, tidak ada yang bangunkan. Bukan di pesan jangan dibangunkan, bukan. Ya, tak ada yang bangunkan. Alarm dipasang 5, satu pun tak terdengar. Orang di rumah tak ada, tinggal sendiri. Perut lapar pun tak terasa. Tiba-tiba dah jam 11.30 terbangun. Astagfirullah, belum salat? Salat subuh. Apalagi salat witir. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Maka dia salat pada waktu itu. Nah, atau terbangun pas matahari di tengah. Atau di atas kepala. Salat apa tidak? Salat dia.
Karena ada dalil khusus yang mengatakan itu. Nanti akan disebutkan. Wajadna al-wajiba. Nah, kemudian ada pula yang sunat bila ditinggalkan tidak mesti diqadha. Tidak mesti diqadha. Wa wajadna al-wajiba alaihi minha yufariqu at-tatawwu'a fi as-safar. Idza kana al-mar'u rakiban. Dan kita dapatkan yang wajib, salat yang wajib di antaranya yufariqu at-tatawwu'a fi as-safar. Berbeda pula dengan salat tatawwu ketika musafir. Sah? Yang wajib dengan salat sunat waktu musafir berbeda tidak mengerjakannya? Tidak tahu, kita dengarkan. Idza kana rakiban. Ketika orang musafir itu menggunakan kendaraan. Fa yusallil maktubata bil ardi. Dia tunaikan salat wajib di atas tanah. Artinya turun dari kendaraannya. La yujzuhu ghairuha. Tidak sah kecuali mesti turun. Kecuali mesti turun. Jangan didebat saya dulu. Lalu kalau pesawat kapan turunnya Ustaz? Ah, kan itu kan. Atau naik kapal kapan turunnya? Ya, ini tonton mama enggak aja lidahnya itu kan. Nah, ini kan beliau bicara tentang sesuatu yang kan dia bilang fil ardi. Berarti kendaraan apa? Kendaraan darat. Kan jelas bahasa Imam Syafi'i itu. Tidak dia bilang fil jawi wala fil bahri. Jadi sebenarnya kata-kata yang digunakan oleh beliau sudah jelas. Fayusallil maktubata fil ardi. Jelas? Dia tunaikan salat wajib di atas tanah. Sebab dia kendaraannya berjalan di atas tanah. Bila kendaraannya berjalan di atas air, maka dia salat di atas kendaraannya. Jangan di atas air. Ini dah mulai nak jadi wali nampaknya. Ini ada yang berlatihan salat di atas air. Kemudian atau latihan salat di atas pohon. Ya, apa nak salat masjid? Saya sedang latihan jadi wali. Salat di atas pohon. Kalau di atas air tak apa-apalah, cuma tenggelam aja kan. Kalau pas salat di atas pohon jatuh, kupak badan. Nah, jadi kadang-kadang macam-macam kerja orang ni. Jadi nak bikin yang aneh. Jadi bahasa beliau bayusallil maktubata bil ardi. Dia salat wajib di atas tanah. Artinya turun dari kendaraannya. Dengan makna bila kendaraan yang kita tumpangi dibolehkan atau bisa kita turun, maka wajib hukumnya turun. Andainya nanti masih tidak tahu kita di depannya ada terminal pesawat udara, rest areanya ada. Mana tahu kan? Kan antum kan teknologi itu kan berkembang terus. Ada nanti teknologi yang membuat pesawat bisa mampir di waktu salat di udara. Mana tahu? Saya tidak tahu sekarang. Ada yang bisa? Stasiun luar angkasa. Tapi antum tidak bisa salat pula pakai. Nah, enggak, ini nanti ada rest areanya dikondisikan seperti di atas bumi gitu, di atas bumi. Jadi masih ada gaya gravitasinya walaupun bersifat sifatnya rekayasa. Paham tak? Jadi masuk ke situ memang tidak bisa sembarangan. Kalau sempat keluar lari dia naik ke atas nanti diterbangkan karena tidak ada gaya gravitasi. Mana tahu kalau sempat keadaan sudah seperti itu, maka wajib untuk turun dari pesawat. Ya, mana tahu perjalanan dari Jakarta Los Angeles kan lumayan 20 jam kan. Jadi kan tidak mungkin menjamak 4 solat. Makanya kita singgah di rest area Timur Tengah. Misalnya. Rest area. Tapi rest areanya tidak 1 kali 30 km. Tidak. 1 kali 30.000 kilometer misalnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. La yujzu ghairuha, tak sah kecuali dengan turun.
nafilata rakiban, sedangkan solat sunat dia solat di atas kenderaannya, mutawajjihan haitsu syaa, kemanapun kendaraan itu menghadap. Berarti Allah bedakan, Nabi bedakan antara solat wajib dengan solat sunat ketika musafir. Padahal kan hukum asalnya solat wajib menghadap kiblat dan wajib berdiri. Sah? Ini tak sambil berjalan tak pula menghadap kiblat. Ya, kalau kita tak tahu dalilnya, sempat melihat ini pasti main-main kita bilang. Dulu ketika belum kita mengaji begini, sah? Tak tahu kita. Tiba-tiba orang sopir tu gini dia, Allahu Akbar. Lagi lo sopir. Ya salat dia menghadap ke mana? Kalau menghadap ke rahul, okeylah ke barat kan, ke kiblat kan. Kalau pas menghadap ke rahil, membelakangi kiblatnya. Kalau kita tidak tahu, oh ternyata imamnya solat sunat. Sambil solat begini-begini pula. Kita tahu bahwa bergerak tidak boleh, tidak boleh banyak dalam solat. Ini nyetir. Kadang main klakson pula. Allah Ustaz. Boleh tak main klakson waktu solat? Hah? Tak boleh. Di masjid iya. Tapi kalau antum sedang nyetir, hah? Boleh kan? Isyarat nih kan, makanya solat wajib tidak boleh di waktu mengendara. Jelas ya? Jelas ya? Makanya nanti solat jangan merem-merem. Kalau merem tidak nampak jalan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada perbedaan antara solat wajib dengan solat sunat. Nah, wa mufarraqani fil hadari was safar. Kemudian berbeda juga solat wajib dan solat sunat ketika dalam keadaan hadir dan dalam keadaan musafir. Dalam keadaan sedang mukim dan dalam keadaan sedang musafir. Wala yakunu liman ataqal qiyama ay yusalli wajiban min as-salati qa'idan. Tak boleh seorang yang sanggup berdiri solat wajib dalam keadaan duduk. Tak boleh orang yang sanggup berdiri solat wajib dalam keadaan duduk. Wa yakunu zalika lahu fi nafilah, padahal salat sunat boleh duduk, tapi pahalanya dikurangi separuh ya. Seterusnya. Ada dalilnya? Harus tanya dalil, apa dalil? Nah, salatul qa'id binisbi salati al-qa'im. Baik, falamma ihtamala al-ma'nayaini, nah tatkala kedua makna itu ada kemungkinan, wajib ala ahli ilmi alla yahmiluha ala khassin duna amin illa bidalalah. Tak boleh bagi ulama menjadikannya makna khusus dan keluar dari umum kecuali dengan dalil. Ini sebanyak-banyaklah ulama kita menjadikan dalil umum untuk amalan khusus tanpa dalalah, tanpa dalil. Dan tidak pula sedikit yang menjadikan dalil khusus menjadi dalil umum tanpa dalil. Contoh konkretnya kullu bid'atin dhalalah dimaknai dengan makna khusus. Lalu dicari contoh-contoh yang sebenarnya bukan bid'ah tetapi sunnah, tapi dianggap sebagai bid'ah. Karena sebagian ulama menyebutnya bid'ah, yang makna maksud mereka adalah bid'ah secara bahasa. Itulah masalahnya, andainya mereka tidak mengucapkan itu, bebas pula kita dari musibah ini. Tapi Allah memang menginginkan kita diuji dan diuji. Iya enggak? Sama nih nyetirnya. Ya, nyetir. Sebelah kanan lancar je kan. Awak sebelah kiri tak lancar. Akhirnya ambil sebelah kanan. Padahal nak muter balik ke sini. Dia tegur, Syekh, kenapa begini Syekh? Kulluna kita. Semua kita begini katanya. Jadi alasannya semua kita melakukan pelanggaran ini. Jadi alasannya kebanyakan orang melakukannya, bukan dalil. Jadi sehingga dibanggakan yang paling banyak kan yang begini. Kalau berarti itu paling
banyak. Lalu disetir hadis yang mungkar. Alaikum bisawadil a'zam. Ikutlah kelompok yang terbesar. Nah, hadisnya 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 hadis mungkar. Sebut hadis mungkar. Asal tidak sesuai dengan dia, dibilangnya hadis mungkar. Kalau sesuai dibilang sahih. Memang orang iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Kalau dia selalu mengerjakan itu, orang lain yang dituduhnya. Ramatni bida'iha wan sallat. Ramatni bida'iha wan sallat. Ya, katanya keras. Ternyata yang keras, yang menyebut keras itu. Katanya kejam yang menyebutkan yang kejam itu. Allah musta'an. Ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadikannya la yahmiluha ala khasin, tidak boleh menjadikan dalil itu sebagai amalan khusus atau digunakan untuk sesuatu yang khusus, duna keluar dari umum, illa bidalalah, kecuali dengan dalil min sunnati Rasulillah sallallahu. Dalilnya apa? Ingat, dalilnya lihat. Min sunnati Rasulillah sallallahu, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ijma'i ulama'il muslimin, atau ijma'nya ulama kaum muslimin. Jadi tidak masuk atau ijtihadnya sebagian ulama. Sebab kita punya kecenderungan asal ada ulama satu saja yang bolehkan, maka dianggap itu perkara boleh. Padahal sunnah sudah tetap tidak membolehkannya. Tapi ada satu. Rupanya setelah diperiksa, dalil yang satu, nisbat satu ke ulama itu tidak pula sahih rupanya riwayat. No. Ya. Ini kan dibuatnya, ini dalil ada dari Umar bin Khattab. Di mana cuy? Ada cile soalnya, awak suruh carinya kan. Dah dapat. Pusing-pusing cari ke sana kemari buku hadis tak ketemu. Ternyata ketemu dalam kitabnya Imam Asyuti, Al-Hawi lil Fatawi. Ya, Al-Hawi lil Fatawi ini sebagian ulama memplesetkannya, tapi jangan diikuti dah. Ya, sebagian ulama memplesetkan, tapi jangan diikuti, nanti antum terpleset. Ya, kalau ulama tak apa-apa. Ya, kalau kita enggak usah ya. Ya, nanti ikut-ikut pula antum nanti. Al-Hawi lil Fatawi. Ya, nanti saya takut juga menyebutkan, nanti antum gunakan pula. Enggak usah lah ya, penasaran aja lah. Enggak usah nanti biar antum penasaran. Al-Hawi lil Fatawi maknanya adalah kumpulan fatwa lengkap. Ini masanya. Jadi beliau di dalam fatwanya ini, Allah musta'an, ya, saya segan untuk mengatakan, tapi boleh buat ya, karena ilmu ini amanah. Banyak mutasahil, banyak fatwanya yang meringan-ringankan. Semalam saya mendengar seseorang mengatakan tentang salah seorang ulama di Timur Tengah yang banyak jadi rujukan di negeri kita. Dia tamat Timur Tengah juga dan belajar di tempat syekh itu berada. Dia bilang itu syekh itu memang ilmunya tinggi, cuman tidak ada satupun yang haram bagi dia. Semuanya bisa dihalalkan. Kayaknya ada ya. Ada juga ulama tukang stempel halal. Ini yang tamat di daerah itu dia mengatakannya. Dia belajar dan tamat pula di sana. Ketika menyebut nama seorang alim, dia alim memang, dikenal. Jadi rujukan banyak, cuma rujukan ahli. Itu masalahnya ahli titik-titik. Ya, isi sendirilah titik-titik. Kan itu kan tahu dari saya ahli titik-titik jadi rujukan. Jadi kata beliau ini komentarnya, si fulan itu syekh itu memang tinggi ilmunya, kita akui. Cuman memang tukang terkenal itu tukang halalkan semua. Pokoknya walaupun hukum asalnya haram, dia bisa carikan cara untuk menjadikannya halal. Ya. Jadi apapun bisa dia sebut halal nanti walaupun haram. Allah musta'an. Nah, gimana itu? Antum suka kayaknya gitu ya? Enaklah hidup ini, enggak banyak masalah kita. Semuanya halal. Daripada ngaji di sini semua haram, semua bid'ah.
Iya, semuanya bid'ah, semuanya haram. Lebih baik semuanya halal, semuanya sunnah. Bid'ah enggak ada. Yang ada cuma kalau bid'ah itu baru disebut bid'ah kalau subuh 3 rakaat itu baru bid'ah namanya. Kalau yang lain enggak. Ya. Ya kalau demikian tak ada bid'ah satupun. Dan ini kecenderungan beliau. Jadi katanya siapapun apapun hukum pasti bisa dia carikan cara untuk menghalalkannya. Semoga Allah memberi kita hidayah, dan kalau mereka keliru, semoga Allah kembalikan ke jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi min sunnati Rasulillah, ada dilalahnya dari sunnah, petunjuk dari sunnah Rasulullah SAW, au ijma'i ulama'il muslimin, atau ijma', bukan pendapat orang per orang. Pendapat orang per orang itu ijtihadnya. Ya, itu ijtihadnya. Contoh, ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW lewat di kuburan dua kuburan yang sedang disiksa. Nabi tahu, kita tidak tahu sah. Taib. Lalu Nabi SAW melakukannya hanya sekali itu, atau 2 kali, seperti dalam riwayat Abu Dawud yang lain. Ada yang mengatakan kisahnya sama, ada yang mengatakan kisahnya dua kali. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi SAW mengatakan atau dia membelah pelepah kurma, yaitu pelepah kurma yang pangkalnya, yang tidak ada daunnya. Lalu di sebelah ditaruh di kuburan ini, sebelah ditaruh di kuburan ini. Lalu kata Nabi SAW, la'allahu yukhaffafu anhu al-azab ma lam yaibasa. Mudah-mudahan diringankan azabnya selama ini masih basah. Baik, kita lihat kaum muslimin dan muslimat. Ini disaksikan oleh sahabat. Dan ramai. Mereka dalam perjalanan biasanya ramai. Lalu mereka tidak melaksanakan itu semuanya, kecuali diriwayatkan dari Samurah ibn Jundum radhiyallahu anhu. Dia wasiatkan kepada anaknya bahwa kalau meninggal nanti belahkan pula pelepah kurma di atas kuburan saya. Ya, semoga Allah SWT ringankan azab bagi saya. Nah, yang ini pemahamannya sendiri, ijtihadnya. Sedangkan umumnya sahabat semuanya tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Di sini kita paham bahwasanya umumnya sahabat memahami bahwa itu hanya berlaku bagi Nabi SAW. Kemudian sebagian menerjemahkan bahwa yang meringankan azab itu adalah pelepah kormanya. Nah, ini mungkin salah terjemah ini ya, bukan itu yang dimaksud. Kalau sempat itu yang dimaksud, berarti dia sudah keliru besar. Sudah keliru besar. Yang meringankan itu adalah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan alasan kenapa ditanam itu, karena barang-barang hidup atau benda-benda hidup itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ini dikembangkan lagi sehingga banyak pula kuburan dibuat di dekat masjid atau bahkan di dalam masjid supaya selalu berzikir. Nanti lama-lama nanti datang lagi khurafat lain bahwa syekh itu dulu ketika meninggal mandi sendiri. Tidak dimandikan, mandi sendiri. Nanti selesai cerita ini datang lagi cerita lain, nanti wali yang lain dia masuk kubur sendiri. Maaf, pasang kapan sendiri, pakai minyak wangi sendiri. Nanti habis itu
ya karena apa namanya meningkat lagi kewalian yang lain, nanti masuk kubur sendiri. Nanti gali kubur sendiri. Habis itu nanti naik keluar kubur sendiri. Dan macam-macam khurafat yang dikatakan orang. Nah makanya disitulah perlunya kita memang selalu di majelis ilmu. Bukan majelis dongeng. Atau majelis-majelis. Nyado majelis ilmu syaitan takut. Tapi kalau majelis ibadah tanpa ilmu syaitan suka. Ya, sebab apapun khurafat masuk di situ. Tapi kalau majelis ilmu enggak. Masih ilmu enggak. Sehingga tertuduhlah kita ini enggak percaya pada karamatul awliya. Keramatnya para wali. Nah, habis itu tertuduh pula mereka tu enggak ada ulama jadi wali dah. Sebab amalannya bid'ah semua. Ya. Jadi yang tak terima bid'ah amalannya semuanya bid'ah. Sedangkan yang suka bid'ah amalannya sunnah semua. Begitulah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, amalan mereka kan tertolak sebab ahli bid'ah. Kalau kami yang suka bid'ah, amalan kami semuanya diterima karena semuanya sunnah. Jadi yang suka bid'ah amalannya sunnah semua. Yang anti bid'ah amalannya bid'ah semua. Nah, itu gitulah kayak sama juga jus original yang asli itu mesti bercampur-campur. Campur gula, campur susu, campur es. Itu namanya jus original. Lah, tapi kalau yang murni misalnya tak pakai gula, tak pakai susu, tak pakai ais, nah, itu dianggap jus campur. Jus campur. Begitulah pemahaman sekarang. Yang menerima bid'ah hasanah itu asli ahli sunnah. Tapi yang tak menerima bid'ah sekalipun itu namanya ahli sunnah abal. Itu wahaboy itu. Namanya wahaboy. Jadi lucu-lucu kadang kaum muslimin dan muslimat. Ya kalau dogma yang dikembangkan inilah hasilnya. Ya dogma, doktrin, begini hasilnya. Apalagi fitnah. Jadi, kalau kita tidak ahli sunnah menurut kita, siapapun yang menghidupkan sunnah, itu ahlu sunnah. Siapapun yang menghidupkan bid'ah, berarti ahli bid'ah. Jelas, tidak ada neko-neko sana kemarinya. Sehingga imam kita jelas. Ini kan ditanya, atau digugat imam itu siapa sih? Orang Wahabi itu katanya bingung, tidak ada imamnya. Tidak ada imamnya. Kalau kami, imam kami, ya kalau orang Maroko, Abdul Hasan Asyazili misalnya kan, orang Syam atau Maroko juga, ya Al-Qadiri, Abdul Qadir Jilani kan. Nah, kalau yang orang India, An-Naqsyabandi dan termasuk menyebar sudah ke kita. Tapi kalau Allah Wahabi tidak ada imamnya. Akhirnya mereka angkat sendiri. Mereka angkat sendiri imam kita, Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah. Tidak sampai ke Rasulullah SAW. Masya Allah. Kelainnya mantap. Tidak sampai ke Rasulullah. Kalau guru kami sampai ke Rasulullah. Sudah tuh tengok sana. San banyak kezabin dalamnya. Banyak para pendusta. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mesti ijma'. Karena tidak mungkin sunnah dikhususkan dengan ijtihad pribadi atau ijtihad sebagian dan ditolak oleh sebagian yang lain. Apalagi sudah ijma' mereka menolaknya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Allazina la yumkinu ayyujmi'u ala khilafi sunnatin lahu. Yang tak mungkin mereka berijma' sepakat menyalahi sunnah. Maka kaum muslimin dan muslimat ketika menyikapi masalah ini, ulama mengatakan itu adalah termasuk kekeliruan Samurah ibn Jundub. Bukan termasuk ijtihad yang dibolehkan. Karena apa? Sahabat tak satu pun memahami. Kemudian Nabi SAW tak pernah melakukannya kecuali dalam kondisi itu saja. Maka berlaku khusus, tidak boleh dijadikan sebagai amalia umum. Tapi kalau
menghormati ini tak mungkin lahir bid'ah. Tapi ahli bid'ah mau menghormati kaidah ilmu. Hadis saja dilanggar, ayat saja ditakwil, apalagi perkataan ulama. Nasallallahu salamatul afiyah. Oleh sebab itu semoga Allah jauhkan dari hati kita mencintai lawan-lawan sunnah. Ya, jauhkan dari kita mencintai lawan-lawan sunnah. Karena berawalnya kan dari cinta tadi. Ya, berawal dari suka. Setelah suka jadi, akhirnya jadi suka jadi. Ya, suka jadi. Nah, karena suka akhirnya jadi. Maka oleh jangan sampai menyukai kecuali yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Nabi jelas dalam perkataannya, atau dalam perbuatannya, atau dalam persetujuannya. Nah, maka jangan dikiaskan ke yang lain. Ini masalahnya, masalah khilaf ulama ibadah dikiaskan atau tidak. Akhirnya ada lagi khilaf di situ. Yang hukum asalnya tidak boleh dikiaskan, tapi kan ada ulama yang membolehkan dikiaskan. Antum karena tidak belajarnya kurang rekreasi, kurang rekreasi, kurang piknik. Jadi jangan sembarangan. Ya, awak tidak sembarangan loh sih. Bahwa mengatakan ini setelah kita belajari semua hadis Nabi yang berkenaan dengan masalah itu. Lalu tak jumpa. Bukan tak jumpa perkataan ulama. Tapi perkataan ulama ini tidak bisa kita jadikan untuk menghadapi hadis Nabi SAW. Dah jelas dalam hadis tak ada. Lalu ada ulama yang buat katakan ada. Mana dalilnya? Oh enggak. Kalau semua dalil Quran hadis hancur agama ini katanya. Subhanallah. Jadi kalau semua Quran hadis saja hancur agama katanya. Lalu Nabi dahulu membangun agama ini dengan apa? Tuan-tuan, bukan. Dulu Nabi bangun agama ini dengan apa? Quran hadis. Hancur. Justru setelah kita memasukkan bahan sintetis, bahan KW, baru agama ini hancur. Antum tahu sendiri, jatuhnya umat Islam dikuasai oleh musuh-musuhnya setelah kita campurkan ilmu Nabi dengan ilmu Nabi dengan ilmu. Antum nuduh ilmu kalam pula aja. Jangan sembarang nuduh, ilmu lain bilang gitu. Biar bisa lebih elegan sedikit. Ini bilang ilmu kalam. Nanti marah dosen kalam sama antum. Nah, bilang ilmu selain ilmu Nabi. Kan gitu ya. Jadi kita campurkan sunnah dengan selain sunnah. Jangan bilang bid'ah. Soalnya orang takut dibilang bid'ah. Karena dia suka bid'ah. Kalau tidak suka, masa antum bela-belain? Kalau antum tidak suka, masa belain? Kalau suka, berarti ahlinya. Kalau tidak suka, berarti bukan ahlinya. Antum suka bid'ah? Berarti antum ahli sunnah. Yang suka bid'ah? Ahli sunnah asli. Yang suka bid'ah ahli sunnah asli. Nah, yang tak suka bid'ah ahli sunnah KW. Baik, ikhwan. Ini belum selesai juga jadinya. Ini banyak ilmunya Imam Syafi'i itu masalahnya. Nah, ya, sedikit dia bercakap, terpaksa banyak kita bercakap. Sedikit dia bercakap, terpaksa banyak kita bercakap. Kalau muridnya beliau dulu sebentar baca selesai, aman. Kita terpaksa tambah-tambah contoh, tambah-tambah aplikasi. Karena di zaman ini kalau tidak dibuat contoh, tidak paham kita. Ya sih? Atau kita coba dulu alinea selanjutnya tanpa dibikin contoh, tanpa dijelaskan. Kita coba selesai ini. Nah, Allah musta'an. Makanya dulu diwanti-wanti oleh syekh-syekh saya, kenapa risalah pula yang antum baca? Saya bilang, kalau tidak saya yang baca, siapa yang baca? Syekh kan tidak pernah baca kan? Sah? Jadi itu kan dia bilang, ini bahasanya tinggi katanya. Bahasanya tinggi, nanti salah-salah menjelaskannya. Ya, lalu saya bilang, nanti kalau bahasa kita rendahkan aja. Sah? Kalau salah nanti tolong syekh yang perbaiki. Sah? Selesai masalah. Saya siap diperbaiki. Ada yang mau perbaiki silakan. Nah, tidak masalah.
kita siap diperbaiki. Nah, yang kedua, lebih tinggi Al-Quran daripada Risalah. Kenapa Syekh tadi larang orang baca kitab tafsir di depan orang umum? Kalau alasannya bahasanya lebih tinggi. Kalau alasannya takut tersalah, mana lebih parah? Salah menafsirkan Al-Quran daripada salah menafsirkan perkataan Imam Syafi'i. Salah menafsirkan Al-Quran. Ini kadang orang yang baca Quran aja tidak jelas, bawa Quran satu menjadi ahli tafsir pula dia. Kan banyak sekarang. Kalau dulu orang belajar nak jadi ahli tafsir tu hafal dulu 30 juz. Sekarang banyak masuk jurusan tafsir juz 30 tak selesai. Kalau bukan karena kewajiban setor, ya kewajiban setoran mungkin tamat sudah sarjana tafsir tapi tak juz 30 dah sudah apa. Habis itu mengkritisi pula. Kritik judulnya luar biasa, mengkritisi tafsir Imam At-Tabari itu. Masya Allah, besar. Sampai pula pernyataan, ternyata ahli tafsir tak satu pun yang selesai menafsirkan Al-Quran. Ya, saya kalau sudah ada yang bilang seperti itu, saya tutup ajalah telinga daripada bikin marah dia kan. Ya nanti kan kita bilang lah apa tafsir selesai itu ya. Kan kita bilang ada berapa kitab tafsir yang selesai dibaca dengan guru, bukan baca sendiri. Baca sendiri saya tak paham, pasti ngantuk-ngantuk. Yang dibaca dengan guru. Atau tidak ada. Yang sampai selesai itu tidak ada. Nah, kalau baca sendiri itu, makanya kemana-mana pergi. Seperti kata Imam Al-Qattan, siapa yang gurunya hanya bukunya, salahnya lebih banyak dari benarnya. Biarlah, tidak selesai pun, besok kita sambung lagi ya. Ya, jangan kemana-mana. Insya Allah tahun depan kita akan tetap bersama. Insya Allah Ta'ala. Yang doakan tadi, saya kan tidak bilang doa besok pagi ya. Saya hanya mengatakan, misalnya hari ini ngaji, besoknya wafat. Bukan tanggal hari ini, tanggal 22 ini, bukan. Nah, terima kasih. Jadi kita sampaikan di situ dulu, besok kita jemput kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara